Suspensi belakang HR-V ini sering dipakai di mobil-mobil LCGC dan lain-lain. You have to see this one. Halo, saya Jujo Widodo and you are watching Making Cars with Product. Hari ini kita ada kesempatan untuk roasting Honda. Bukan roasting lah, kita YouTuber yang ngomong apa adanya tentang mobil-mobil baru, mobil bekas. Nah, kebetulan hari ini kita dapat mobil nggak baru banget. Ini sudah umur 1 tahun, kilometer jalan 13.000. Saya terus terang belum pernah pakai Honda HR-V yang ke generasi ketiga ini. Jadi saya juga nggak ada expectation ya mobil ini tuh seperti apa. Tapi yang jelas kita kan sudah bahas banyak mobil dari merek-merek lain, terutama yang dari China ya. Nah, yang akan kena dampak mobil-mobil dari Cina itu menurut saya kelas-kelas yang harga seperti ini. Setahu saya Honda HR-V, nggak tahu ya, belum diskon ya, itu di harga 380-an startnya. Model S non turbo, karena ada dua pilihan engine ini, 1500 non turbo dan 1500 turbo. Kalau yang versi ini kategori atau tingkat ketiga, jadi ada S, ada E, terus ada SE. Ini yang SE non turbo harganya sekitar 424 juta. Jadi ya murah-murah banget ya enggak. Tapi kalau mau yang turbo harganya itu langsung melompat 120 juta, kurang lebih ya. Jadi 540 juta untuk yang versi turbo. Versi turbo grillnya agak beda. Kalau saya pribadi sih lebih suka grillnya yang tipe ini daripada yang kalau dilihat di websitenya Honda sekarang, dia banyak kurung, banyak titik-titik gitu. Ini lebih apa ya, eye catching gitu loh. Nah, sedikit history tentang HR-V. HR-V ini posisinya di Honda sebagai SUV atau crossover, dia di bawahnya CR-V. Jadi pertama kali keluar waktu saya masih di luar negeri di Australia, CR-V keluar dulu, terus HR-V keluar, modelnya cukup menarik. Ada 2 pintu dan 4 pintu. Dan setahu saya ada beberapa yang masuk di Indonesia, resmi atau enggak resmi saya kurang paham. HR-V itu yang first generation ini jadi collector item. Terus lama stop produksi yang first generation, terus keluar yang second generation. Nah, yang second generation ini sempat booming ya di Indonesia. Satu modelnya bagus, interior space-nya juga bagus, comfort-nya dapat. Terus tahun 2021 di luar negeri, di Jepang sempat keluar yang third generation. Kalau di Indonesia dia datang di tahun 22. Waktu saya kembali dari luar negeri, karena saya waktu waktu COVID, waktu pandemi ada di luar negeri, ini salah satu mobil yang saya pengen beli untuk dipakai harian, tapi akhirnya saya pakai Toyota Rise. Saya lihat mobil ini, karena kalau saya beli ya, saya pilih yang turbo ya, di harga 500 sekian itu menurut saya nggak worth it gitu loh. Kenapa kok yang versi turbo itu harganya harus selisihnya banyak banget. Waktu saya beli Rise yang turbo, yang spek paling tinggi, itu di angka 300. Actually, ya list price-nya 313, tapi saya dapatnya karena kenal dengan Toyota di bawah 300. Ya oke, beda kelas, tapi untuk saya dipakai pribadi kota-kota, saya carinya yang kecil. Dan ini mobil ya nggak kecil-kecil banget. Yang paling eye-catching terus terang mobil ini tuh dari depan, grillnya yang bikin eye-catching. Mungkin kalau di warna ini nggak begitu pop out sekali, tapi warna-warna seperti yang warna krem, warna kalau kita di Land Cruiser itu sandy taupe, dia warnanya metallic tapi pastel gitu. Ini grillnya ini
cakep. Untuk lampu, saya lihat dia sudah pakai LED semua. Dan sekarang ya semua mobil plastik semua, nggak ada yang pakai asli kaca. Bawah juga ada fog lamp. Lampu kota ada di atas ini. Ya ini siang hari mungkin nggak kelihatan ya, tapi ini on. Dan lampu sein juga di sini. Overall appearance-nya sih aku suka, beda. Memang dari dulu HR-V itu kalau bikin mobil selalu beda. Nggak terlalu konservatif seperti seri CR-V. Jadi ya ini salah satu mobil yang saya cukup suka modelnya. Dari samping kelihatan kap mesinnya panjang, pintu depan ini terutama kelihatan panjang banget. Saya suka itu model pintunya ini. Ya, kalau kita buka, first impression yang tadi saya lihat itu desain detail yang Honda mungkin dapat input dari customer itu samping sini ini. Ini kan kelihatan bersih. Beda sama mobil-mobil lain yang seal-nya itu di atas sini aja. Dia seal bawah ini benar-benar di bawah frame yang di samping ini. Jadi kalau kita dari mobil mau naik mau turun pakai celana panjang, dia nggak kena basah atau kotoran dari ban biasanya ya, yang ke door sill ini. Nah ini desain detail seperti ini kalau saya bisa appreciate gitu. Karena di mobil saya yang Toyota Rise itu sampai body kitnya saya lepas karena tiap kali naik turun pasti celananya kotor. Something simple but interesting. Nah, tentang Honda dan gimana sih Honda di luar negeri? Kalau di Indonesia, Honda ini sampai sekarang cukup merajai mobil-mobil Jepang yang kelas seperti ini dan di atasnya dan di bawahnya. Kalau di luar negeri, terutama di Australia, Honda itu udah hampir mati. Dan udah beberapa tahun hampir udah hilang. Satu kalah sama yang dari Korea. Hyundai, Kia, bener-bener ngehajar marketnya Honda. Terus dia sempat ganti atau rubah cara jual mobilnya. Jadi mungkin berapa ya? 4-5 tahun yang lalu, Honda cara jual mobil masih sama seperti di Indonesia. Nah, nggak tahu cara ini diterapkan di Indonesia atau enggak ke depannya, tapi yang jelas merusak pasar Honda. Jadi konsepnya itu namanya agency model. Semua mobil yang available dijual di Australia itu milik Honda Australia. Dan dealer itu hanya sebagai sebagai pick up point aja. Harga nggak boleh dinego sama sekali. 1 sen pun nggak boleh kurang. Ada customer mau beli online pun bisa. Jadi stok yang ada di dealer itu milik Honda Australia semua. Jadi dealer mana aja bisa ngambil mobil itu. Nah itu yang bikin Honda hampir punah di Australia. Odyssey sudah nggak ada. Jazz sudah hilang. Dan yang dulunya Honda Civic banyak variannya, tinggal satu aja. Jadi tinggal tunggu waktu aja di Australia hilang. Kalau di Indonesia sementara masih oke. Dan resale value-nya juga oke. Tinggal digempur sama mobil-mobil Korea dan sekarang dari China ya. Kita lihat market kedepannya seperti apa. Apa pantas waktunya ini untuk beli mobil HR-V baru atau yang bekas. Ya mobil ini is not for sale. Ini kebetulan punya staff kita. So kita sekarang melihat lebih detail di area mesin dan interior. Kita lihat mesin HR-V yang non-turbo. Kap mesinnya cukup berat
Dia masih full besi, bukan pakai aluminium. Fender juga masih besi. Kenapa saya ngomong masih besi? Karena saya sempat lihat Mitsubishi Outlander yang baru, yang setahu saya nggak keluar di Indonesia ya. Fendernya udah plastik, kiri kanan plastik, kap mesinnya juga atasnya plastik, bawahnya besi. Jadi produsen sekarang sudah mulai banyak pakai plastik di area-area yang kita nggak kepikir bakal dibikin dari plastik. Oke, ini mesin 4 silinder, gearboxnya CVT. Rata-rata semua mobil sekarang yang Matic pakai CVT. Setahu saya Honda bikin CVT cukup oke. Nggak seperti Nissan yang sempat gagal karena dia bikin in-house. Mesin kelihatan besar karena dia 4 silinder dan ya mungkin saya sering lihat mesin-mesin seperti GR Yaris atau GR Corolla yang kecil banget. Walaupun cc-nya lebih gede yang GR karena dia kan 1600, ini 1500. Overall build quality-nya bagus. Kalau kita lihat Toyota zaman sekarang ini, catnya yang bagian bawah kap mesin dan area sini itu kelihatan banget nggak dicat. Kalau ini kan catnya masih oke. Ya mungkin karena harganya selisihnya ratusan juta, jadi masih apa ya, attention to detailnya masih bagus. Overall saya lihat sini kelihatan cross membernya ini juga lebih dari mobil yang ya oke lah, Rise bukan kelasnya ya, tapi ini masih kelihatan banyak besinya, banyak area supportnya untuk kalau sampai ada accident. Memang di depan sini gapnya itu besar banget, radiatornya kelihatan kecil, ada gap mungkin sekitar 20 cm antara mesin dan radiator, dan juga depan radiator ini gapnya besar banget. Ya sebetulnya dia bisa lebih pendek, tapi ya mungkin desain ya, desainnya dibikin kelihatan mobil yang panjang. Overall rapi sih. Bukan yang kadang-kadang saya lihat mobil zaman sekarang yang bukan Jepang, bukan Korea, itu mereka menata beberapa item seperti ecu apa ini nggak rapi. Kalau ini overall rapi, ecunya posisinya cukup tinggi, jadi kalau sampai ada nyebrang banjir sedikit masih relatif oke. Akinya ya seukuran mobil-mobil ini kecil banget. Ya overall oke. Nah sekarang kita tes ketebalan plat. Mumpung kita buka. Oke, kita sudah di zero di vernier caliper ini. Kita cek. Kalau Honda ini agak gampang ini, yang tipe ini untuk ngecek ketebalannya 0,75. Tipis banget platnya. 0,75. Untuk ngetes yang lain agak susah ini ya, yang platnya nggak double. Nanti waktu kita bongkar door trim, saya mau double check apa betul semua body panel itu kurang lebih 0,75 atau ada yang 1, karena ya oke, sekali lagi harganya beda banget. Mercedes-Benz itu hampir 1,4 mili plus minus ya, ini kan separohnya. Tapi kalau di pencet-pencet gini sih feel-nya itu bukan yang 0,75 gitu loh, 0,72. I don't know, maybe ya mobil-mobil sekarang segitu. Oke, kita lanjut cek ketebalan kaca. Oke, kita sekarang cek ketebalan kaca. Nah, kita harus hati-hati nggak ngukur kaca filmnya. Udah saya zeroin.
4 mili, 4,014 mili. Jadi dia platnya tipis tapi kacanya tebal. Jadi Honda masih care kalau kaca itu harus lebih tebal dari mobil-mobil yang sekarang, yang kita sempat tes Suzuki Jimny yang terbaru yang harganya lebih mahal daripada ini, hanya 2, mili. So Honda ini kacanya masih oke. Nah sekarang kita lanjut cek ketebalan paint atau paint quality-nya si Honda HR-V. Kita sudah on, saya set ke milimeter. Ini saya dapat 0,22 mm. Nah, kita coba lanjut ke sini. Sama 0,22 mm. Jadi dia aplikasi catnya mungkin pakai robot karena cukup standar ya. Ini 0,2, lebih tipis dikit. Sini. Nah, sini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Saya juga baru tahu HR-V yang tipe ini tuh atasnya itu full kaca, nggak ada besinya di surface-nya ya, nggak pakai ada plat sama sekali. Platnya hanya reinforcement dari bawah. Jadi kalau sampai kejatuhan, ya touch wood nggak pernah kejatuhan ranting pohon atau apa nih, bisa pecah. Ya pasti ini tempered ya, tapi ya resiko pecah ini. Oke, paint quality lumayan, nggak tipis banget tapi juga nggak tebal banget. Sekarang kita test drive HR-V. Jangan lupa selalu pakai safety belt, safety first. Nah, terus terang saya udah lama nggak bawa Honda. Dulu waktu saya masih SMA, di luar negeri ya, saya belum dibeliin mobil sama ortu dan nggak bakal dibeliin mobil. Memang ayah saya ini agak lain daripada yang lain, nggak ada yang semua dibikin enak, semua harus kerasa, pernah ngerasain susah. Jadi akhirnya saya dikasih pinjem mobil sama kakak saya, yaitu Honda Prelude tahun 88, ingat saya. Lampunya pop up, second generation Honda Prelude. Ya pengalaman mobil itu sih, mobil ya performanya zaman dulu ya oke, nggak kenceng banget, nggak lemot banget, sporty banget ya enggak, tapi kelemahannya gearboxnya. Nggak tahu, mungkin gearboxnya atau kaki saya yang error itu zaman dulu. Pakai matic, sempet jebol maticnya. Ya namanya masih belajar ya. Ya, first impression mobil ini juga sama, kok lemot. Nah, ini yang non turbo version, jadi beda sama yang turbo. Yang turbo saya pernah ngerasain di CR-V, pernah juga ngerasain di Honda Civic, karena kita bisa remap dan piggyback. Kita ada beberapa customer yang saya piggyback ECU-nya di Civic dan CR-V yang turbo. Nah itu kerasa banget. So far this one keluar dari bengkel ya lemot. Ini sekarang posisi di D. Nah kalau hanya kota-kota aja sih not bad lah, nggak masalah ya. Tapi begitu kita mau nyalip mobil, tadi saya sempat nyoba, wah agak kurang pede ya, sorry Honda. Rasanya apa ya, kurang lincah mobil ini. Digas gitu tuh dia berhenti di 3000 rpm, nggak mau lebih. Jadi CVT-nya ini
em, yang kerja ngerubah rasio. Nah kalau pelan-pelan gini, kebetulan depannya ada truk pelan ya, ini nggak kerasa. Tapi begitu aku mau nyalip, nah dia ya karena NA ya, naturally aspirated tanpa turbo tapi injection 4 silinder, ya not bad tapi not good. Nah, sama Toyota Rise turbo saya yang 1000 cc jauh. Ini kerasa agak oke karena saya sendiri di mobil ini. Tadi sempat 5 passenger, termasuk saya ya, lemot banget. Kalau masuk sport, RPM-nya lebih responsif. Tapi kadang-kadang kalau dilepas dia bahasa Jawanya gereng terus, RPM-nya nggak mau turun, which is aneh gitu. Ini kan saya baru udah jalan 20 km per jam, dia masih di hampir 3000 RPM. Untungnya ada pedal shifter. Jadi pedal shifternya ini bisa untuk downshift. Oke, ada things yang saya lihat, masa kalau beli yang turbo ya 500 juta hard plastik seperti ini. CD-nya sih agak soft touch, tapi ya ini nggak soft touch banget. Bawahnya scratchy plastik, setirnya pun tengahnya juga scratchy plastik. Nggak kelihatan seperti 400 juta. Steering wheel-nya anyway, ini kan nggak ada chrome-nya atau nggak ada warna silvernya, padahal bawahnya ini ada warna silver. Jadi agak kurang gimana gitu. Nah yang aku suka itu rating. Kalau kita side kiri, video di MID ini jadi video footage sebelah kiri, itu penting. Nah aku suka kalau produsen ATPM tuh sempat merhatiin seperti gini-gini, karena namanya di Indonesia kita sudah sign kiri masih mau disalip sama sepeda motor di sebelah kiri. Welcome to Indonesia. Nah untungnya dengan adanya ini kita bisa kelihatan. Makanya tadi saya lihat, oh di bawah kaca samping ini ada kameranya, yang sebelah sana, yang sebelah sini nggak ada. Tadi saya kira untuk 360 camera view ya, tapi bukan, karena ini nggak ada 360 view. Nah ngomong-ngomong feature, kalau sudah biasa naik mobil yang seperti saya lihat di Kias kemarin, yang dari China, dalamnya ini kelihatan biasa banget. Ya untungnya button-buttonnya ini semua physical button, yang saya lebih suka seperti ini. Kontrol AC ini full physical button semua. Nah, ini kalau saya injek stop di 3000 RPM, ya, harus bener-bener diinjek lagi baru mau naik lebih dari 3000. Ya untuk kota-kota oke lah, no problem, gak ada masalah dengan mobil ini. Tapi feeling saya kalau dimuatin lebih dari 3 orang ya kerasa lemot. Seperti tadi saya ngerasain lemot. Waktu pertama kali saya bawa mobil ini keluar dari area parkir, ada bunyi di sebelah kiri. Saya dengar banyak yang di forum-forum itu banyak yang komentar kalau door trimnya bunyi. Setelah barang-barang di samping pintu saya keluarin, bunyinya hilang. Jadi mobil ini nggak ada bunyinya sama sekali. Ya umurnya masih relatif muda ya, jadi nggak ada suara aneh-aneh. Tadi setelah saya U-turn itu sempat CVT-nya kayak bingung mau pilih rasio berapa. Sebelumnya nggak kerasa seperti itu. Suara dari luar cukup
berisik menurut saya. Itu dari ban. Ban ini tadi saya lihat ring 18 dan profilnya cukup tipis. Tapi suspensi masih oke kok, nggak kerasa keras. Nah ini sekarang kita coba cari jalan yang agak banyak jalan. View keluar, walaupun kaca samping cukup kelihatan cok-top tipis, oke, nggak ada masalah. Hanya posisi depan, jadi ujungnya bumper ini kalau kita mau parkir deket dinding agak susah tahu itu depannya di mana karena nggak kelihatan. Nggak sependek yang saya lihat di posisi driving position ini. Nah, kita sekarang masuk jalan yang agak kecil, banyak polisi tidur. Kita coba gas di jalan-jalan yang kurang halus. Mobil ini nggak kerasa sepanjang aslinya ini sih. Kurang lebih feelingnya sama mobil yang lebih kecil seperti Toyota Rise sama. Dalamnya lebih lebar ini sih dalamnya. Tapi tadi sempet kursi belakang diisi 3 orang komplain. Jadi belakangnya bisa jadi lebih lebar. Ya ini suara ini lebih dari ban ini. Ini kalau lantainya dikasih peredam suara, mobilnya ini lebih enak. Ya kalau polisi tidurnya kecil tapi lumayan tinggi. Not bad lah suspensinya. Gak keras. Padahal pakai ban 18 in dan lumayan tipis ya. Tapi kalau pelan kerasa juga. Ya, lumayan kerasa. Tapi untuk mobil harian suspensinya, tuningnya cukup oke. Steering feel ini kan sudah elektrik, pasti elektrik karena sudah pakai lane keep assist ya. Feelnya oke, agak ringan dikit, tapi oke, nggak masalah. On centernya ini agak ringan. AC oke. Climate control automatic bisa di adjust dan dingin. Ini enaknya bisa di adjust dan bisa sesuai temperatur. Saya kembali bandingin sama Toyota Rise saya, itu mau di adjust temperaturnya berapa, tetap dinginnya minta ampun. Hampir nggak pernah lebih dari 1 bar untuk kipasnya itu karena dinginnya minta ampun. Nggak tahu itu aneh itu, terlalu over kok. Walaupun kompresornya kecil sekali loh ya, tapi nggak tahu AC-nya itu gila dinginnya minta ampun. Suaranya tuh lebih dari belakang dibanding depan ya. Belakang ini kacanya lebih tipis ya di belakang, seharusnya ya nggak juga. Nah, ini saya pencet habis posisi D di 4000 rpm tapi rasanya pelan naiknya. Ya oke lah, mesin NA, nothing special. Oke, kita sudah hampir balik ke headquarternya Making Cars with Pro Rock. Yang baru join kita, apa itu Making Cars with Pro Rock? Nah, kita ini bengkel otomotif yang lebih ke making cars, bikin mobil. Kita bikin mobil off-road, bikin mobil custom, dan truk pun juga kita bikin. Pro Rock ini sudah 15 tahun. Tapi sebelumnya itu sudah mulai modif mobil dan lain-lain.
resmi buka jadi bengkel umum itu sudah 15 tahun. Nah, sekali lagi kita ini tidak ada endorsement dari Honda atau merek-merek lain. Kita ini masih murni YouTuber yang tidak bisa dibeli. Kita sekarang sudah selesai test drive, overall oke lah. Dari skala 0 sampai 10 untuk mobil harian, ya, karena powernya agak kurang ya buat 7 lah dari 10. Kalau powernya enak gitu ya pasti dapat lebih. Di suspensi oke. Tadi waktu kita test drive sempat bahas sedikit, tapi karena saya pas bawa mobil kan nggak bisa bahas in detail ya. Yang pertama saya lihat lagi itu ini plastik ini. Tadi kan saya sempat giniin karena ini hard plastik. Dia kena kuku saya yang nggak tajam banget, ini nggak hilang loh plastiknya. Jadi hati-hati, plastiknya ini seperti Jeep Wrangler zaman dulu yang kita pernah bahas itu. Plastiknya dashboardnya bisa kena scratch lumayan parah. Anyway, steering wheelnya cukup enak, size-nya oke. Cuman desainnya aja kurang, ada warna sedikit ya. Ini full black gini agak gimana gitu, kelihatan bukan yang dari 400-an juta. Sebelah kanan adaptive cruise control switch. Samping kiri ini untuk kontrol MID. Ada juga voice control, telepon, volume, source untuk MID-nya ini. Simple. Sebelah kanan ada beberapa switch untuk stability control, ESC off, traction control, parking, dan tadi kita sudah lihat ada satu control button sini untuk adaptive lane keep assist. Kontrol sebelah kanan standar, nggak ada yang spesial. Kacanya on off, auto, up down, hanya yang ini aja, nggak empat-empatnya. Di sini ada tombol ekonomi. Oh, ini ada eco off. Nah, tadi saya pakai posisi ini eco on, makanya agak lemot. Jadi seharusnya kalau eco-nya ini di offin, dia tarikannya lebih oke, tapi ya pasti lebih boros. Tadi saya sudah nyinggung tentang AC control-nya, ini intuitif, enak, fan, dan bisa di adjust mode-nya. Produsen mobil Cina harus belajar. Kita itu suka switch seperti ini, simple. Mau pakai kaos tangan pun kalau di musim dingin ya, musim salju masih bisa. Ini enak, tapi ya oke, MID tengahnya ini kalah sama mobil-mobil dari China. Toyota pun juga kalah, justru lebih parah daripada ini. Di sini ada USB 2, di sini ada cubby hole sedikit untuk naruh HP. Bawah juga ada cubby hole untuk naruh macem-macem. Di sini bawah nggak ada. Build quality ya cukup oke. Ya kalau diginiin agak goyang dikit, tapi ya biasanya kan nggak gini-gini. Tapi kalau agak keras ya sama anak-anak nakal gitu bisa rusak ini. 2 cup holder, automatic handbrake, brake hold, simple. Glove box yang cukup besar. Overall oke. Joknya ini bukan kulit, ini imitasi. Tengahnya pakai cloth fabric ya. Desainnya oke, feel-nya oke. Tadi saya pakai nggak ada komplain. Nah, mumpung di depan kita ngomong tentang safety, yang spek ini di harga 427 jutaan plus minus ya. Airbagnya hanya ada 4. Driver, passenger,
curtain airbagnya nggak ada, adanya di samping. Rise yang top spec TSS, beda kelas I know, tapi harganya jauh lebih murah Rise kan. Dia sudah pakai curtain airbag. Kenapa Honda nggak pakai curtain airbag? Nah, yang pakai curtain airbag itu yang spek RS, yang turbo. Jadi selisih harga 120 juta itu ya karena itu airbag. Seharusnya yang level ini seharusnya ada side airbag menurut saya ya, dengan harga segini. Di sampingnya ini aja ada tempat yang kelihatan sekali kalau ada tulisannya airbag itu ya, di sini ada areanya, ada seharusnya ada stempel. Yang ini nggak ada, polos. Fit and finish lainnya bagus. Nah, atas ada lampu, udah LED, lampu interior. Once again, atasnya kaca. Dia nggak bisa sliding, nggak bisa tilt, hanya ada blind gini aja. Ya enak kalau juga terang dalam interior. Minusnya yaitu agak panas. Nah, yang belakang tuh nggak segampang ini untuk buka nutupnya. Ayo kita lihat. Jadi ini taruh mana ya? Saya belum baca manual booknya. Kayaknya ya ditekuk nggak bisa. Jadi ya terpaksa ditaruh di belakang. Jadi melepas sunshade-nya ini gampang. Hanya ya dia kan nggak ada tempat masuk taruh di sini. Ya nggak masuk taruh di sini. Nggak masuk. Jadi harus taruh di belakang. Nggak elegan seperti yang depan. Kenapa sini nggak mau dibikin model tarik gitu ya? Jadi ada gantungan-gantungan ini pun juga nggak bisa dibuka, nggak bisa sliding. Dia sudah fix di atas frame ini. Jadi bayangin ya, kalau mobilnya Metamed terbalik, accident terbalik, ini kita sama aspal hanya kaca laminate, nggak ada plat besi. Tapi ya seharusnya kepalanya ya nggak di sini sih. Jadi makanya belakang harus pakai seat belt biar atas masih ada reinforcement besinya itu. Belakang ada lampu reading light yang touch on off. First impression, kursinya keras. Kursinya nggak tahu ya, kok firm sekali gitu loh. Ini jelas kalau untuk 3 orang ya memang sempit. Tadi saya sempat bawa staff saya, kita satu mobil berlima, saya lihat kok sempit sekali. Ya ini lebih untuk 2+2, ya kan, style sporty. Mungkin kalau benar-benar untuk keluarga ya pakai yang CR-V. Dia ini kursi tengah walaupun ada safety beltnya, tapi posisinya tinggi. Jadi kalau posisi saya ya sekitar 169 cm, nggak begitu nyaman. Kepalanya sudah menyenggol plafon, dan ya benar-benar kursinya nggak enak karena seperti dingklek. Aduh, nggak, kurang nyaman kalau di tengah. Samping oke. Leg room sangat luas. Ini posisi saya kursinya. Jadi ya ini enak. Sayangnya nggak bisa reclining. Ini kalau bisa reclining enak nih mobil. Once again nggak ada curtain airbag. Tapi di sini ada Isofix untuk baby chair. Ya, kalau bawa bayi atau anak sampai 20 kilo, saya rekomen pakai car seat untuk anak-anak. Kalau dari lahir dibiasain, kita sebagai orang tua yang mengemudi di depan ini nggak pusing, nggak ada anak lari-lari, nggak ada anak duduk di depan airbag. Itu saya paling nggak suka lihat seperti itu. Once again, ini kalau mau ditekuk one touch operation ya.
nggak perlu ini maju dulu, dia langsung otomatis self folding. Desainnya bagus dan sampai rata, good design. Nah, di sini kelihatannya ada top titer untuk kursi anak tadi. Dan ya oke, tadi saya sempat ngomong kalau bawa bagasi koper yang besar agak susah. Kalau kebetulan hanya 2 orang atau 3 orang pun sini masih bisa muat bagasi cukup banyak, karena splitnya ini kan nggak 50-50, dia ya 60-40 ya. Untuk membalikin lagi juga sangat mudah. Oh ya, ini ada armrest juga, jadi ya pantasnya gini berempat, atau kalau ada driver hanya 1 orang di belakang sini cukup aman, nyaman. Di sini ada map pocket 2, nothing special di sini. Saya sempat lihat di kias itu sekarang ada mobil dari China, sininya ada magnetnya untuk naruh HP. Oke, so that's the interior, not bad. Tapi ya kalau mau bersaing dengan merek lain, next model Honda harus lebih attention to detailnya lebih bagus, fit and finishnya soft touch, nggak seperti ini. Belakang juga ada AC dan 2 USB. Ngomong-ngomong AC, saya lihat di depan ini tuh ada yang cukup unik menurut saya. Kita lihat control fan-nya itu. Nah, ini cukup unik. Saya belum pernah lihat mobil ada control fan-nya itu terpisah seperti ini. Biasanya kan di sini ya naik turun kiri kanan, terus ada satu posisi gitu dia bisa off. Kalau ini nggak bisa, dia nggak bisa di offin. Bisanya off tuh di sini. Jadi ini kalau posisi ini dia yang ini. Kalau posisi off dia nggak keluar anginnya sama sekali. Kenapa sih kok harus dibikin off? Kadang-kadang kalau posisinya kebetulan ini arahnya ke kaca samping, dia nggak bisa dimatiin karena namanya nggak ada passenger ya, nggak bisa dimatiin. Kaca samping ini akan ngembun dan nutupin view kita. Nah, kalau ini bisa dikontrol. Nah, kalau di posisi atas yang di sini off, tapi dia keluar di samping sini ya sebagai demister kaca samping. Cukup unik. Tapi yang tengah ini nggak bisa di offin. Jadi kalau ada passenger yang kedinginan ya nggak bisa apa-apa, cuman arahnya aja yang harus dirubah. Tuh, cukup unik. Ya, door trim, dashboard plus minus sama. Ini scratchy plastik. Sini ya soft touch ya enggak. Jadi dia ini plastiknya sama, hanya ditutupin imitasi. Ini ya agak soft touch. Bawahnya full scratchy plastik, cup holder cukup 1 aja, speaker. Di sini ada piano black yang ya sering kena debu, tapi desainnya cukup oke, no complaint. Nah, ini yang tadi saya sempat cerita itu, dia sealnya itu di bawah, jadi sealnya masuk di bawah door seal sini, nggak di sini. Maka itu ini desainnya bagus, nggak bikin celana kotor. Nah, ya kecuali anak-anak nginjeknya di sini. Saya paling nggak suka itu kalau naik turun mobil itu perlu nginjek sini itu ya. Kalau mobilnya nggak tinggi, nggak perlu kan. Etika masuk mobil ya hanya gini aja, nggak perlu kakinya di sini gini. Oke, door trim belakang plus minus sama, hard plastik, imitasi hard plastik. Ada juga 1 cup holder di sini. Nah, ini ciri khas Honda ini, door handle-nya di atas. Ya, nice touch. Jadi di sini nggak ada door handle. Kita tadi belum sempat bahas eksterior bagian belakang. Eksterior bagian belakang ini kalau menurut saya lebih bagus depannya daripada belakangnya. Saya suka desain lampu ini, modelnya bagus. Dia ada light-nya LED dari
samping ke samping, jadi kelihatan lebar. Bawahnya oke. Dia bumperless ya, nggak ada kayak bumpernya, jadi dia menyatu sama samping ini. Jadi kalau di tempat parkir kena apa ya, pintunya langsung kena. Jadi memang stylenya nggak ada bumpernya. Dan kaca samping ini cukup sudutnya 45 derajat, lain daripada yang lain. Rata-rata kan kalau SUV atau hatchback dia kacanya itu mungkin start di sini ya. Jadi agak lebih mundur. Ini lebih style sporty seperti ya Porsche Cayenne itu kan cukup miring gitu juga. Makanya Porsche itu belakangnya ada yang suka, ada yang nggak suka. Belakang ada wiper, ada LED, shark fin antena. Yang saya suka itu waktu kita buka bagasi belakang. Nah, karena sudut kacanya ini nggak terlalu tegak, dan tadi saya bandingin kok feel-nya itu beda sama mobil-mobil SUV yang lain, yaitu ininya loh, dia tinggi. Kalau mobil lain tuh kurang lebih di bawah sini, makanya kalau mau loading unloading barang ini cukup gampang, nggak ada yang cargo barrier-nya yang ngalangin dan lain-lain. Jadi cukup oke. Space-nya ya nggak lebar-lebar banget. Kita ukur ya pakai meteran ini. Lebarnya nggak termasuk samping-samping 1 meter persis. Dia dalamnya ya kalau dihitung sampai belakang sini ya di sekitar 75. Jadi 100 kali 75, samping-samping masih ada pocket ya untuk barang-barang kecil. Dan yang saya suka, ban serepnya ini bukan space saver, dia bener-bener full size. Nah, ini dalamnya kan nggak dikasih peredam, makanya tadi saya sempat info kan waktu protes agak berisik, karena ya ini dalamnya ini ya langsung besi, ya ada sedikit peredam tapi nggak tahu ini di bawah sini mungkin karena ada muffler knalpot biar panasnya nggak ke atas. Ini velg made in Indonesia by Honda Motor. Jadi komponen lokalnya ya cukup banyak. Ini untuk majuin kursi belakang ini cukup mudah, langsung dorong. Dia nggak bisa reclining ya, karena bentuknya ini sudah pas. But overall untuk day to day oke. Mobil yang sekelas ini ya bagasinya ya kurang lebih segini. Tapi ya agak kepotong ini ya. Kalau ini agak lebih lurus, saya bisa bayangin karena sering ke bandara bawa koper yang gede-gede. Ini kopernya agak susah loh, mau ditumpuk juga pasti kena sini. Jadi ya agak sacrifice capacity belakang karena dibikin lebih sporty. Nah, kita ini kan Prorok Engineering. Kita ini bengkel. Anda nonton review ini karena pengen tahu kalau dibongkar mobilnya seperti apa. Kita nggak bakal tahu dari depan ini, belakangnya ini seperti apa. Jadi mau nggak mau harus kita bongkar. Tapi sebelum saya bongkar, saya lihat viewer video-video saya ini jauh lebih banyak daripada subscriber. Jadi ayo yang belum subscribe pencet dulu, aku tunggu. Sudah? Nah, kalau sudah kita lanjut bongkar HR-V. Kalau beli mobil yang harganya mahal ya seperti ini kan ada yang di atas 500 ya. Jadi kita harus tahu dong. Kan nggak mungkin di pameran
mobil dikias gitu, dibuka sininya biar bisa lihat, oh ini kualitasnya seperti apa. Nah, di Prorock, Making Cars with Prorock, kita kalau review mobil, kita bongkar. Oke, dari sini kelihatan banget radiatornya kecil. Gila, radiatornya jelas-jelas by Denso, made in Indonesia, tipis, hanya sekitar 3 cm, 1 inci. Kondensor AC depan juga tipis banget sekarang, gila. Barang-barangnya yang dipakai ini ya mungkin segini aja cukup, karena saya lihat ya walaupun tipis tapi radiatornya lebar. Kalau dibanding mobil-mobil zaman dulu, ini radiatornya ini tebelnya ini hanya separuhnya. Lihat nih, ini Mas, dia ini hanya segini radiatornya. Tapi kita bongkar ini mau lihat juga konstruksi bikinan Honda ini seperti apa. Ya ini ya kalau menurut saya bukan cross member ya. Dia nggak begitu tebel walaupun dia modelnya box shape. Nah, yang saya mau lihat itu bagian depan sini ini. Ini ada cross member structure full besi. Beda sama yang kita pernah lihat di Mercedes dan mobil Chery. Dia akan pakai high tensile alloy yang ya lebih mahal dibanding steel. Jadi mobil-mobil China itu so far yang saya lihat dari Chery ya, dia berani kasih material yang lebih daripada yang Jepang. Ya, yang penting ada cross member structure yang cukup kuat. Ini aku lihat cukup gede ini. Ya standar, di atas standar ukuran mobil se-HRV ini. Nah, di sini juga ada extra bracing frame. Ya dia monocoque ya, tapi saya manggil ini main sasisnya HRV ini cukup besar juga, full besi, ya lumayan tebal. Di depan ban juga ada cross member yang dari sini support ke main frame-nya. Beberapa mobil sekarang yang saya lihat seperti Toyota Rise itu depan ban ini nggak ada apa-apa, sampai ya ke shock towernya ini. Di sini sudah nggak pakai fender besi lagi, sudah inner fender plastik, makanya suaranya ban ini kan saya sempat waktu road test ngomong kalau suara bannya cukup ya masuk ke cabin ya. Ya ini alasannya, dia cuman inner fender plastik, jadi nggak ada fender besinya. Jadi cost cutting produsen mobil sekarang ini cukup ya beda-beda cara. Ada yang nggak pakai cross member depan, ada yang ya ini seperti ini, fendernya inner besi. Tapi overall ini untuk mobil Jepang ya not bad. Structure safety-nya masih oke. Nah, sekarang kita balikin covernya, terus lihat ke suspensi. Oke, suspensi depan mobil-mobil SUV seperti ini, yang so far saya lihat kurang lebih semua sama, pakai coilover McPherson strut. Jadi shock ini nggak hanya meredam, tapi juga megangin spindle depan ini biar nggak lari-lari. Terus bawah ditambahin satu arm yang saya lihat sini, joinnya 2 yang di frame, terus atas bawah pakai ball joint. Kalau nggak pakai ball joint kan nggak bisa belok. Ada stabilizer yang cukup besar dan rack steer-nya standar juga. Ini rack steer elektrik. Sensor-sensor seperti biasa, 1 speed sensor, selang rem
vented ya, jadi dia tengahnya bisa ada cooling. Kaliper depan standar, nothing special. PCD-nya ini 5 volt, simple. Yang saya agak belum pernah lihat ya, itu sistem bushing belakang ini. Dia nggak pakai bushing bulat seperti depan, tapi pakai bushing yang vertikal. Nggak tahu ini teorinya gimana Honda. Dia jadi karetnya bener-bener dipakai untuk nahan suspensinya juga. Interesting, ini berapa lama dia kuat nahan naik turunnya. Something different yang saya belum pernah lihat di mobil-mobil seperti ini. Suspensi belakang HR-V ini sering dipakai di mobil-mobil LCGC dan lain-lain. You have to see this one. Ini suspensi belakang HR-V. Aku heran, mobil ini tuh ride comfortnya cukup oke. Tapi kalau saya bilang, ini desainnya desain gerobak. Beda sama mobil-mobil yang high-end, yang multi-link. Dan mobil Cina pun Chery, kita sudah bahas 2 Chery, semua belakangnya pakai multi-link. Ya oke lah, satu pernah lepas las-lasannya. Tapi desain ini tuh desain murah sih ya, untuk bikin jauh lebih murah dibanding yang multi-link. Karena ini bushingnya hanya berapa? 2 bushing. Ya. Jadi arm kiri kanan ini dijadiin satu. Arm ini juga sekalian megang sebagai hub roda ini. Jadi kalau ya sampai error rusak sebelah sini, ya harus ganti satu assembly seperti ini. Jadi ini benar-benar ngandalin flexibility karet bushing untuk kiri kanannya. Nah, kalau naik turun ya dia naik turun biasa aja. Jadi wow, harga 500 juta suspensinya seperti ini. Tapi the ride is okay. Coil spring standar. Ya coil springnya cukup kecil, shocknya nothing special. Tadi saya lihat yang depan shocknya made by Kayaba. Rem belakang nggak vented, kaliper ya ukuran standar. Suspensinya itu loh. Oke, kita ini kalau nggak kolong sekalian belum komplit rasanya. Jadi saya mau nunjukin mobil-mobil sekarang ini cost cuttingnya itu sampai seberapa. Ini deck bawah ini saya nggak lepas loh. Ini seharusnya mungkin kalau di luar negeri ya ada cover lagi. Ini ada indennya, covernya tuh sampai ke depan sini. Emangnya Honda kalau ngelepas fender ini, emangnya kalau Honda ngelepas cover bawah mesin ini, ngirit berapa sih? Mungkin $2. Tapi efeknya, nah ini lihat nih mesin ini, kotor semua kan, kena air dari ban, cipratan dari depan dan lain-lain. Kenapa? Toyota juga sama, mereka sering nggak pasang deck ini, padahal kan cuma plastik ini. Hari ini juga sekalian kita bisa lihat dia transmisinya, CVT-nya full aluminium, engine-nya pun juga full aluminium. Ini mobil umurnya baru 1 tahun tapi sudah kelihatan di sini agak ada kebocoran oli ya, walaupun nggak parah, tapi ini ya Jepang ini seharusnya dalam 1 tahun nggak boleh kalau ada bekas oli seperti ini. Ya kalau suka cari jalan yang banyak batunya, hati-hati karena di sini tidak ada protection untuk gearbox maupun engine. Ini oli filternya kena batu, wah dah mesinnya udah bye-bye. Olinya hilang, habis, gone with the wind. Review making cars with Prorock belum komplit kalau kita nggak bongkar door trim. Jadi door trimnya kita sudah buka semua, sekarang kita lepas.
Door trim one piece ya, semua door trim sekarang udah plastik ya. Jadi ada peredam sedikit sih di sini. Peredam sedikit. Oke, kita taruh dulu. Sekarang kita ngintip desain pintu Honda HR-V ini. Semua tetap ada plastiknya ini ya. Semua mobil seperti itu. Tapi ini ada peredam lagi di dalamnya yang jarang saya lihat di mobil-mobil sekarang. Nah, ini kita sekarang mau buka tanpa ngerusak. Nah, dari bawah ini. Nah, kita lihat safety-nya Honda. Ada pipa cukup besar di sini. Ini side intrusion beam-nya ini lebih besar dibanding yang kita pernah buka ya. Ini masih proper. Dia pasti ini high tensile steel. Di atas juga ada seperti kalau ini sih kayaknya bukan untuk support yang major. Ini lebih untuk supportnya power window, mekanisme power window. Jadi ini sekarang udah kelihatan Honda itu safety-nya not bad. Ya, masih mobil Jepang. Nah, ini kita mungkin masih bisa cek ketebalan plat. Oke, kita akan sebelumnya ini sudah ngukur ketebalan plat fender. Sekarang pintu kita cek lagi. Dia berapa mili nih platnya. Ya, kurang lebih sama 0,7-an. Jadi fender sama pintu plus minus sama. Nah, kebetulan kita masih bahas tentang pintu. Banyak yang nggak tahu kalau mobil-mobil yang middle high, dia rata-rata door seal-nya atau karetnya ini ada double. Jadi satu nempel di bodi, terus ada satu lagi nempel di pintu. Jadi problem suara ban mobil ini masuk ke kabin itu bukan dari pintu. Ini pasti dari kabin area yang kurang peredamnya. Karena di pintu-pintu sini ada peredamnya. Tapi ya karetnya ini nggak full sampai ke bawah ya. Dia stop di sini. Tapi di bawah ini ada seal satu lagi yang kita sudah bahas. Nah, sekarang Anda sudah tahu kalau mau beli HR-V itu jeroannya seperti apa. Kita sudah bahas semua ya. Suspensi bawah, interior, eksterior, dan lain-lain. To buy or not to buy? Dia nggak ada errornya dengan mobil HR-V ini. Saya udah bawa kemarin performance ya so-so, tapi jangan lupa, saya lupa itu ada mode ekonomi. Kemarin pas kebetulan dipencet mode ekonomi. Jadi kalau ekonominya di off-in pasti performance-nya lebih oke. Jadi kemarin saya kasih nilai kalau nggak salah 7 ya. Kalau ekonominya di off-in mungkin dia 8 atau lebih sedikit. Tapi ya tetap lebih enak yang turbo. Tapi is it worth it? Selisih 120 juta yang turbo? I don't know. Karena suspensi kan pasti sama. Yang turbo mungkin beda spring rate atau apa. But belakang itu suspensi gerobak. Jadi nggak semua mobil China atau Toyota atau Mercedes yang murah yang kita sempat bahas kemarin itu jelek. Karena semua otomotif manufaktur sekarang harus mikir gimana caranya bikin mobil ini lebih comfort, lebih fiturnya lebih banyak, dan harganya lebih murah. Karena ke depan kompetisi dari banyak merek gitu akan bikin pasar mobil yang harga 400-500an ini benar-benar kacau. Apalagi kalau manufaktur yang baru masuk Indonesia, mobil-mobilnya nggak laku, pasti banting harga. Ini pasti kena efek. Jadi kalau beli baru, ya minta diskon yang banyak. Kalau beli yang bekas, ya hati-hati karena
kalau perang harga dari manufaktur lain, harga yang mobil ini pasti ikut turun. So, kalau mau cari mobil yang harga segini, this is not a bad choice. Jadi, test drive it, cek mobil yang lain yang harganya sama, and make up your own mind. Okay, see you in the next video.